Teman-teman, ini adalah keluarga baru dari Mazda CX-3. Namanya CX-3 Sport 1.5. Sesuai namanya, sekarang dia mendapat jatah mesin baru 1500 cc yang sudah digunakan di Mazda 2. Jadi kalau sebelumnya CX-3 hanya tersedia mesin yang 2000 cc, kalau sekarang ada yang 1500 cc. Mesinnya 1496 cc lebih tepatnya, tenaganya 111 dk dan torsinya 144 Nm. Dia disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan Skyactiv. Jadi mesinnya Skyactiv G masih, lalu juga transmisinya Skyactiv Transmission. Remote kuncinya model baru, jadi dia sama dengan Mazda 7 Generation ya. Tombolnya ada di bagian samping. Ini jadi lebih praktis, lebih enak. Tinggal kantongin aja. Dan kalau teman-teman lihat eksteriornya, ini hampir nggak ada beda sama yang 2000 cc. Tapi kalau teman-teman lihat ini, warnanya polymetal grey ini hanya tersedia di Mazda CX-3 yang 1.5. Warna keren ya, asli keren banget. Untuk lampunya masih sama, dari LED sini, lalu LED proyektor. Cuma bedanya yang 15 Sport ini tidak mendapatkan fitur adaptif lampnya. Untuk sennya masih di sini, lalu di bawahnya ada LED fog lamp. Ini masih tersedia, aksen-aksen chrome juga sama yang 2000. Lalu desain grillnya juga masih pakai kodo desain sebagai ciri khas mobil-mobil Mazda. Lalu di bagian sampingnya, peleknya juga masih menggunakan ukuran 18 inci. Nah ini sama juga dibandingkan yang 2000 cc. Pun begitu dengan spion dengan sen di sini. Lalu ada shark fin antena. Lalu di bagian buritan, lampu-lampunya masih pakai LED ya. Untuk lampu kotanya, lampu rem, lampu mundur. Cuma memang untuk lampu sennya masih bohlam pijar. Di belakang juga ada sensor parkir, ada 4 buah. Dan ini terhubung dengan fitur blind spot monitoring dan juga rear cross traffic alert. Jadi di varian paling bawahnya pun fitur-fitur itu masih tersedia. Dan yang terpenting juga mufflernya ini ada 2 buah ya. Dan ini no tipu-tipu teman-teman. Jadi muffler ini keduanya berfungsi, jadi bukan dummy. Kita lihat bagasinya. Nah kalau ini sebetulnya memang bukan yang terbesar di kelasnya, karena kalau kita lihat Honda HR-V dia memang ukurannya lebih besar. Tapi kalau dibandingkan sama yang 2000 ini nggak ada perbedaan sama sekali sih. Dan kalau teman-teman butuh bagasi ekstra, ini bisa dilipat joknya. Tinggal pencet aja, konfigurasinya 60-40. Bagasinya ini sebetulnya nggak terlalu rata lantai, tapi oke lah ya kalau misalnya teman-teman mau naruh barang yang agak berat atau panjang gitu, nggak terlalu tinggi undakannya. Sekarang kita lihat ke bagian dalam, ada yang beda nggak sih? Ya. Oke, sekarang di interiornya sebetulnya ini nggak ada yang berbeda dibandingkan yang versi 2.0 secara desain ya. Tapi memang ini ada beberapa item yang baru di mobil ini. Pertama, joknya. Ini kalau teman-teman lihat secara visual emang ini nggak kelihatan ada beda dibanding yang sebelumnya, yang 2000 cc itu. Tapi sebetulnya ini sandarannya ini lebih ergonomis. Jadi kalau kita duduk gitu ya, ini memang lebih tertopang nih bagian sandarannya. Ini teman-teman harus coba dulu sih. Kalau secara visual memang nggak kelihatan. Joknya juga ini ada 2 material ya. Ini kain di tengah, lalu untuk di samping-sampingnya ini ada kulit materialnya. Setir juga sudah dilapis dengan kulit. Dan yang seperti tadi saya bilang, ini ada beberapa yang baru, terutama di head unitnya. Ini sudah menggunakan font yang baru. Ini sama dengan yang mobil-mobil 7 Generation kayak Mazda 3. Udah gitu, ada fitur-fiturnya Apple CarPlay yang udah wireless juga, itu lebih enak. Dan juga Android Auto. Tapi kalau Android Auto harus pakai kabel, colokannya ada di sini ya. Fitur lainnya, dia ada navigasi juga. Jadi harus masukin dulu tapi nih SD card-nya di situ ya. Lalu fungsi entertainment semuanya juga ada sih. Yang baru juga di sini adalah fitur-fiturnya juga mumpuni ya. Airbag udah ada 6.
lalu BSM, blind spot monitoring, sama rear cross traffic alert, itu juga masih tersedia di tipe yang 15 ini. iStop di sini juga masih standar, tapi memang ada beberapa yang nggak ada. Kayak misalnya auto lamp-nya itu udah nggak ada, lalu rain sensornya itu udah nggak ada di 15. Ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu ya. Itu bisa nyalain sendiri dengan gampangnya. Tapi yang enak juga nih head-up display. Nih kita nyalain. Tuh, dia masih tersedia di sini head-up display. Paling berbeda ini nih. Kalau yang 2.0 yang Pro itu ada auto dimnya, auto dimmernya. Kalau ini yang masih manual. Dan yang asik juga di 15 ini sudah tersedia pedal shift. Jadi fun to drive-nya lebih dapat. Ini memang mobil-mobil Mazda itu kan filosofinya itu Jimbaita ya. Jadi kayak pengemudi itu seakan menyatu dengan si kudanya ketika menunggang kuda. Ini pun begitu. Seakan-akan si pengemudinya itu dia menyatu dengan mobil. Memang salah satu yang terbaik sih bisa dibilang mobil Jepang. Handlingnya ini tajam banget. Begitu respons mesinnya juga. Kalau yang 2000 cc sebetulnya enak, tapi ini nggak tahu nanti bakal kita tes langsung ketika unit tesnya sudah ada. Dan gak lupa juga kalau mau parkir mundur, dia udah tersedia kamera mundur lengkap dengan parkir sensor tadi ya, jadi lebih praktis dan lebih enak, lebih gampang jadinya. Kalau kita ngeliat bagian belakang itu sebetulnya nggak ada perubahan ya. Dia sudah ada fitur Isofix, seat beltnya udah 3 titik untuk semua penumpang, dan di tengahnya itu ada armrest, dan juga sebagai tempat penyimpanan ada cup holder 2 buah di situ. Nah, kalau teman-teman lihat, dia sudah punya fitur auto lock. Jadi ketika si kuncinya yang kita pegang ini menjauh dari mobil, mobilnya akan terkunci secara otomatis. Oh ya, untuk harganya teman-teman, ini CX-3 yang Sport 1.5 harganya 359,1 juta rupiah. Ini selisihnya kalau dibandingkan sama yang Pro 2000 cc sekitar 95 jutaan. Tapi kalau kita ngeliat secara fitur, lalu tampang gitu ya, ini sih value for money banget. Apalagi kalau dibandingkan sama Honda HR-V yang SE ya, yang Special Edition, sebetulnya harganya itu nggak beda jauh tuh, tipis banget. Cuma memang si HR-V itu punya kelebihan karena dia ada keringanan pajak ya soal PPNBM itu. Jadi ya harganya masih ada selisih, ini sedikit lebih mahal sih. Oke teman-teman, itu dia review saya soal Mazda CX-3 Sport 1.5. Nah, untuk ngerasain seperti apa sih mesin barunya itu ketika dipasangkan di mobil yang sama ini, karena kan bedanya antara yang 1500 dengan yang 2000 cc itu ada selisih sekitar 21 kilo. Nah, nanti kita akan coba lagi di sesi test drive kalau mobil unit testnya sudah ada. Dan sampai situ aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel Giri Toto jika belum, dan main-main ke Instagram kami di @anaktester_gl. Sampai jumpa.